かってきたけんど、この世にはまだまだすんげえやつがいるかもしんねえ。へへ、オラワクワクしてきた。よーし、もっともっと強くなっぞ。 The main batteries are shut down. We're stuck out here. Kembali lagi bersama saya di pengentahu.com, dan kali ini saya akan mencoba membahas apa saja kesamaan dan perbedaan konsol Xbox Series X dan S. Kalau secara umum sih sama-sama konsol generasi paling akhir dari Xbox, dan perbedaannya hanya pada tipe game digital dan fisik serta spesifikasi yang berbeda. Tetapi di sini saya akan mencoba membahas lebih detail apa saja kesamaan dan perbedaan antara kedua konsol ini. Pembahasan kali ini bukan pengalaman menggunakan, tetapi hasil riset dari semua yang telah Xbox informasikan dan juga mengambil referensi dari beberapa reviewer. Dan langsung kita bahas saja, dimulai dari kesamaan antara kedua konsol. Kesamaan yang pertama yaitu Smart Delivery adalah teknologi baru yang ada di Xbox Series S dan X, di mana game yang kita beli dan kita mainkan akan memberikan versi terbaik secara otomatis di konsol Series S dan X. Misalkan kita sudah membeli game digital di konsol Xbox One, gamenya akan tetap bisa dimainkan di konsol Xbox Series S dan X. Dan untuk mengetahui apakah game tersebut sudah mendukung fitur Smart Delivery, jika di game fisik atau disc version akan ada logo Smart Delivery, jika di game digital akan ada logo atau keterangan di capabilities Smart Delivery. Fitur ini hampir sama seperti backward compatibility di PS, cuma bedanya kalau di konsol PS5 pasti ada pilihan versi PS4 dan PS5 ketika sedang mengunduh gamenya. Kalau di Xbox Series S dan X ini secara otomatis memainkan game versi terbaik, yaitu di Series S dan X. Yang paling mudah untuk mengetahui apakah game tersebut itu mendukung Smart Delivery atau tidak itu pada game digital. Sedangkan kalau game fisik pastinya ada di selama yang belum terupdate, karena memang rilisnya di saat sebelum konsol Series S dan X ada. Yang kedua adalah Optimize for Series X dan S. Jika Smart Delivery adalah versi game yang dapat kita mainkan dari generasi konsol sebelumnya, sedangkan Optimize for Series X dan S adalah fitur di mana game yang kita mainkan akan memberikan loading time yang lebih cepat, visual grafis yang lebih baik, minimal di resolusi 2K, upscaling kalau di Xbox Series S, dan juga frame rate yang lebih stabil hingga 120 fps. Intinya game tersebut sudah dioptimalkan untuk Xbox Series X dan S. Kemudian ada Xbox Game Pass. Nah, ini fitur yang paling kita ketahui, dimana jika kita berlangganan akan mendapatkan ratusan game yang bisa kita mainkan tanpa membeli satu persatu gamenya. Tentunya ada beberapa plan untuk Xbox Game Pass, yaitu Ultimate, PC, dan konsol. Bedanya jika kita berlangganan versi Ultimate bisa memainkan di PC dan konsol. Yang paling membuat para gamer sangat mencintai Xbox Game Pass, selain bisa memainkan game yang banyak tanpa membeli gamenya satu persatu, Xbox Game Pass juga memberikan layanan Day One, dimana saat game first party Xbox dirilis kita bisa langsung memainkan gamenya tanpa menunggu beberapa bulan setelahnya. Menurut saya Xbox Series S lebih diuntungkan untuk fitur ini karena game yang dimainkan adalah game digital. Tapi karena storage-nya kecil, jadi ya kita tidak bisa menginstal game terlalu banyak. Keduanya juga sama-sama bisa membackup save game di cloud. Kalau misalkan kita mempunyai kedua konsol, harusnya progress game bisa kita gunakan hanya dalam satu akun bergantian. Kemudian ada Quick Resume, adalah fitur andalan dari generasi Xbox Series, tetapi juga bisa digunakan pada Xbox One S dan 360, yang mana fitur tersebut akan memungkinkan kita beralih dari satu game ke game lain dengan status progress game saat kita tinggalkan sebelumnya. Kita juga bisa melakukan untuk 3 gameplay sekaligus. Jadi misalkan kita bosan main game Forza Horizon, kemudian pindah di game Fortnite, progress game yang ada pada Forza Horizon akan sama jika kita kembali dari game Fortnite.
Fitur ini tentunya memudahkan kita supaya lebih fleksibel lagi jika bermain game tanpa harus membuang banyak waktu untuk sekedar menunggu loading time progres permainan. Kemudian Xbox Velocity Architecture dan HDR adalah teknologi untuk series X dan S. Secara sederhana, dengan adanya compatibility storage SSD yang digabungkan dengan inovasi sistem on chip akan memberikan gameplay up to 120 fps. Menampilkan kualitas video HDR tetapi tentunya dengan resolusi yang mampu diberikan oleh masing-masing konsol. Lalu ada DirectX Ray Tracing, walaupun berbeda secara technical spec dan Xbox Series X itu lebih dari Series S. Kedua konsol ini juga bisa menggunakan teknologi Ray Tracing, sebuah teknologi yang memanjakan pemandangan visual saat bermain game. Tapi tentunya pengalaman bermain akan lebih nyaman di Xbox Series X yang mempunyai spesifikasi lebih tinggi. Kemudian untuk fitur live streaming dan record di kedua konsol ini juga sama, yaitu bisa di resolusi 4K di frame rate 60 fps. Nah, pada bagian ini saya tidak bisa begitu mengerti karena belum mencoba secara langsung bagaimana kualitas streaming 4K untuk Xbox Series S. Apakah sama dengan Xbox Series X? Tentunya tidak bisa mengerti kalau tidak mencoba secara langsung. Jumlah port audio dan koneksi sama. Kedua konsol juga memiliki jumlah port yang sama, bahkan posisinya juga sama. Di depan ada 1 kali USB 3.1 Gen 1, di belakang ada 2 kali USB Gen 1, 1 kali port Ethernet, 1 kali port HDMI 2.1 dan storage expansion card. Koneksinya sama-sama menggunakan 802.11ac dual band wireless. Di bagian audio sama-sama menggunakan Dolby Digital 5.1 True HD dengan Dolby Atmos yang akan memberikan pengalaman suara spasial 3D yang lebih imersif, tapi tentunya dengan hardware audio yang mumpuni. Isi dalam paket penjualan juga sama. Tidak ada yang spesial di antara kedua konsol dalam paket penjualan. Keduanya memberikan 1 kali kabel HDMI 2.1 Ultra High Speed, 1 kali kabel power, 1 kali Xbox controller standar. Kita tidak akan mendapatkan controller Elite version walaupun Xbox Series X. Yang terakhir kesamaannya adalah tanggal rilis date-nya sama. Kedua konsol sama-sama dirilis di waktu yang sama, yaitu 10 November 2020. Tapi tentunya karena ada pandemi dan juga tren gaming next gen saat itu, jadi di Indonesia baru bisa dibeli di pertengahan tahun 2021. Kalaupun ada di awal tahun 2021 itu sangat jarang sekali. Sekarang kita akan masuk dalam perbedaan kedua konsol ini. Walaupun Xbox Series mempunyai slogan yang sama, yaitu Power Your Dream, tetapi masing-masing mempunyai sub-slogan berbeda yang mempresentasikan kemampuan dan kelebihan series masing-masing. Untuk Series S mempunyai slogan Simply Next Gen, yang berarti konsol untuk next gen yang simple secara fisik, visual, dan kemampuan yang diberikan. Ya, walaupun kata-kata next gen saat ini sudah menjadi current gen. Sedangkan untuk Xbox Series X mempunyai slogan The Fastest Most Powerful Xbox Ever, yang berarti konsol yang paling powerful yang dimiliki oleh Xbox. Kalau berbicara soal perbedaan dari kedua series ini, yang paling umum adalah Xbox Series S itu untuk game digital dan performanya biasa saja, sedangkan Xbox Series X itu bisa menggunakan game fisik dan digital serta performanya jauh lebih baik. Tetapi kali ini saya akan bahas secara detail apa saja perbedaan antara kedua series ini. Perbedaan secara fisik, dimensi, dan visual. Berbeda dengan konsol Sony PlayStation yang perbedaannya secara fisik itu beda tipis. Misalkan PS4 Fat, Slim, dan Pro hanya berbeda secara dimensi saja, bentuk, warna ketiganya hampir sama. Begitu pula dengan PS5 digital version dan disc version, bentuknya sama, warnanya sama, bedanya hanya terlihat di optical disc drive. Sedangkan untuk Xbox Series, keduanya secara fisik sangat berbeda. Secara visual, Series S berwarna putih dengan aksen warna hitam pada bagian fan, sedangkan Series X berwarna hitam dengan aksen warna hijau di atas untuk aliran udara keluar, dan sampai saat
video ini dibuat tidak ada warna yang berbeda dari keduanya. Dimensi juga terpaut jauh, di mana Series S lebih kecil 60% daripada Series X. Ukuran Series X berbentuk simetris, lebar dan panjangnya 15,1 cm dan tingginya 30,1 cm dengan berat 9,8 lbs atau sekitar 4,4 kg. Sedangkan Series S lebarnya 6,5 cm, panjangnya 15,1 cm dan tingginya 27,5 cm. Beratnya sendiri 4,25 lbs atau 1,9 kg. Series X mempunyai optical drive di bagian depan, sedangkan Series S tidak ada. Desain ini juga mempengaruhi airflow yang ada pada masing-masing series, di mana Series X airflow-nya itu dari bawah ke atas, sedangkan Series S dari samping ke atas. Kalau keduanya kita posisikan secara vertikal atau berdiri. Series S didesain dengan konstruksi yang sederhana sesuai dengan slogannya, yaitu Simply Next Gen. Sedangkan konstruksi Series X lebih rumit, di mana menggunakan vapor chamber yang lebih besar yang memungkinkan penyebaran suhu merata di dalam komponen. Motherboard dari Series X juga didesain split dipisah, yang di tengahnya terdapat heatsink menjaga agar suhu bagian dalam konsol tetap terkontrol secara merata. Kemudian perbedaan secara technical spek. Di bagian komputasi tentunya Xbox Series X lebih tinggi dari Series S. Perbandingan untuk GPU-nya 12 teraflops processing power banding 4 teraflops processing power. Storage 1 TB banding 512 GB dan dukungan RAM 16 GB GDDR6 banding 10 GB GDDR6. Dengan spesifikasi tersebut, Xbox Series X bisa memberikan resolusi True 4K HDR up to 8K dengan frame rate 120 fps, sedangkan Xbox Series S hanya bisa 2K, kalaupun di 4K itu di upscaling atau di checkerboard, dan frame rate-nya bisa maksimal sampai 120 fps. Tetapi mungkin ada beberapa hal di segi grafik yang berkurang, atau kalau masalah resolusi kita juga bisa memilih antara grafik fidelity dan performance pada setiap game, tergantung kita mau pilih yang mana. Pada gameplay aktif, Series X mengkonsumsi daya 153 Watt, sedangkan Series S 74 Watt. Yang terakhir tentunya adalah perbedaan harga, tetapi perbedaan harga untuk kedua konsol juga hampir sama saat pertama kali ada di Indonesia. Di tahun 2020 akhir atau 2021 awal, Xbox Series S dijual dengan harga 7-8 jutaan, sedangkan Xbox Series X 10 jutaan. Dan sekarang saat video ini tayang, jika saya mengambil referensi di beberapa toko online, Series S dijual dengan harga 3 jutaan, sedangkan Series X kurang lebih 7 jutaan. Sudah turun lumayan banyak daripada PS5 yang harganya masih stabil di harga 10 jutaan. Dan itulah kesamaan serta perbedaan dari kedua series Xbox generasi paling akhir. Kalau ditanya mana yang paling tangguh, tentu saja jawabannya adalah Xbox Series X. Tapi beda lagi ceritanya kalau pertanyaannya itu worth it mana di antara kedua konsol tersebut. Karena itu akan tergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing orang. Tentunya dengan pertimbangan budget yang dimiliki. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Tinggalkan saja komentar kalian jika ada kekurangan atau tambahan untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan referensi untuk kalian yang ingin membeli konsol Xbox Series. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. I'm the cause of everybody's concern, making them heads turn like